Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang besar yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim adalah nikmat diberikannya kita kefahaman, diberikan kepada kita kemudahan untuk memahami agama Allah ini, di mana kefahaman tersebut ini menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan, akan difahamkan dia di dalam permasalahan agama. Mau kemana ente? Ini Pak, malam Jumat mau ziarah ke Sunan Ampel. Kamu ke sana pasti mau berdoa kan? Itu syirik namanya. Kalau berdoa jangan ke Sunan Ampel, tapi ke Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang mengabulkan doa. Dan itu juga bid'ah, gak boleh dilakukan, haram. Ya itu cuma satu dalilnya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. A few moments later. Mau kemana ente? Ini Pak, mau minta tanda tangan ke Bupati untuk mengajukan proposal ke Presiden. Kok nggak langsung minta ke Presiden aja? Yo gak bisa, orang saya agak deket sama Presiden, makanya saya minta ke yang deket sama Presiden, Pak Bupati. Nah itu yang dinamakan tawasul. Kami kemarin pergi ke Sunan Ampel, kami bertawasul karena kami nggak dekat sama Gusti Allah. Makanya kami minta bantuan ke Sunan Ampel agar doa kami terkabulkan lebih cepat gitu. Anda jangan salah konsep. Nah, ketika melihat banyaknya video-video seperti ini, kita kasihan sebenarnya. Mungkin maksud dari mereka di dalam membuat video-video seperti ini untuk mengcounter, untuk menahan, untuk membendung pemahaman orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, yang mereka sangka bahwasanya orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi itu adalah orang-orang yang anti tawasul. Salafi Wahabi adalah orang-orang yang tidak paham dengan tawasul. Tapi ternyata dengan video mereka ini justru memperlihatkan kualitas mereka. Justru orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi ini melihat video mereka ini geli, malu melihat video mereka yang seperti ini. Malu karena melihat betapa jahilnya mereka. Allah yang selalu mereka sebut dengan Sami'un, Qaribun, Mujibud Da'wat, Qadiyal Hajat, mereka misalkan dengan presiden. Presiden itu kedudukan duniawi yang sangat rendah. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau dibandingkan dengan, dimisalkan dengan kedudukan Allah, itu jauh. Sama sekali tidak sesuai. Jadi di mana meletakkan segala nama dan sifat Allah yang mulia? Orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi ini sebenarnya tidak anti tawasul. Mereka faham dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering dijadikan dalil untuk tawasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Tapi tawasul dengan wasilah yang benar. Tawasul dengan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia.
tawasul dengan amalan soleh yang sudah dikerjakan. Atau kalau memang harus bertawasul dengan orang-orang yang soleh, mereka akan bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Atau mereka akan meminta pertolongan atau bertawasul dengan orang-orang yang dia dalam kondisi atau waktu-waktu di mana waktu tersebut adalah waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal ketika mereka sedang safar, atau mungkin doa orang-orang yang dia di kondisi-kondisi, di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka bisa berdoa sendiri, maka berdoa sendiri. Kalaupun harus tawasul, tidak dengan orang-orang yang sudah mati atau sudah meninggal. Tidak seperti yang difahami oleh santri yang di dalam video tersebut. Karena merasa dirinya tidak dekat dengan Allah, maka datang ke kuburan Sunan Ampel, kemudian minta bantuan Sunan Ampel supaya cepat terkabul hajatnya. Ini namanya jahil. Kalau mereka tidak dekat dengan Allah, merasa tidak dekat dengan Allah, seharusnya berusaha. Bagaimana caranya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kedekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada usaha. Harus berusaha. Bukan sesuatu yang ajaib, tiba-tiba orang lahir kemudian posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperhatikan, kalau di setiap mimbar, terutama mimbar Jumat, jadi ceramah-ceramah, khotib itu diresapi, difahami wasiat takwa. Jadi wasiat takwa itu diresapi, difahami, kemudian dilaksanakan atau diamalkan. Karena itu bukan sekedar seremonial, bukan hanya sekedar syarat dan rukun di dalam ibadah Jumat wasiat takwa itu. Jadi bagaimana benar-benar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berusaha untuk semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Dengan cara begitu baru bisa dekat dengan Allah. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Jadi bukan ketika merasa diri tidak dekat dengan Allah, kemudian tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah, malah minta tolong kepada orang yang dinilai dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang tersebut sudah mati, sudah meninggal dunia. Jadi apa bedanya dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan orang-orang musyrik yang mereka membuat patung-patung dengan bentuk-bentuk malaikat, dengan bentuk-bentuk orang soleh, sesuai dengan hayalan mereka, sesuai dengan bayangan mereka. Mereka menilai malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang soleh itu dinilai oleh mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alla lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, agama yang ikhlas, tidak terkontaminasi dengan yang lain, kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, jadi apakah mereka mengatakan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang-orang soleh? Tidak. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Jadi mereka berangan-angan malaikat-malaikat tersebut itu bisa memintakan pertolongan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rezeki, melepaskan kesusahan, menghilangkan kesusahan dari perkara-perkara yang menimpa mereka. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya patung-patung itu sebagai sesembahan. Tidak, mereka tidak menganggap bahwa patung itu yang mereka sembah. Bukan. Mereka menjadikan patung itu wasilah agar patung tersebut dapat mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Mereka ingin dekat kepada Allah. Begitu juga dengan kisah Lata dan Uzza. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, kemudian dikultuskan karena kesolehan mereka. Dan mereka disembah bukan diyakini mereka yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta, kemudian memberikan rezeki dan lain sebagainya. Tapi karena mereka ini menganggap dengan wasilah mereka, dengan wasilah orang-orang yang soleh tersebut, yang sudah mati tersebut, ya hajat mereka ini cepat terkabul. Mereka juga sama meyakini bahwasanya Allah yang mengabulkan doa. Bukan orang-orang yang dijadikan perantara tersebut. Bukan patung yang dijadikan perantara tersebut. Bukan. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang mengabulkan. Hanya saja mereka lewat perantara tersebut agar dia dekat dengan Allah. Karena dia merasa tidak dekat dengan Allah. Dan lebih parah lagi, ini dianalogikan Allah Subhanahu wa taala dengan presiden. Ini parah. Parah, sangat parah. Dan permasalahan ini sempat disinggung oleh Buya Yahya, bahwasanya yang seperti ini dikatakan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara memahami kadang tawasul itu kan ya kalau minta, kalau Pak Presiden ketemu Presiden susah kan lewat menteri. Loh, ini kan kurang ajar. Kepada Allah tidak begitu. Ini biasanya ahli tawasul ini salah menjelaskan tentang tawasul. Yang sedang tawasulan salah menerjemahkan makna tawasul, sehingga yang anti tawasul tambah jadi karena salah memahamkan makna tawasul. Tawasul itu bukan menjadikan orang perantara, bukan. Nah, jadi itu adalah bentuk sesuatu yang tidak beradab kepada Allah. Menganalogikan bahwasanya Allah seperti presiden harus melalui perantara menteri dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan untuk kalian. Jelas. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku ini bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini ada dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, maka hendaklah orang-orang yang berdoa tersebut mereka itu mengijabah panggilanku, memenuhi segala perintahku. Diperintahkan untuk sholat, mereka sholat. Diperintahkan untuk menutup aurat, mereka menutup aurat. Diperintahkan untuk menjalankan rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya. Bagaimana perintah-perintah Allah yang sangat banyak mereka kerjakan. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsudun. Agar mereka ini selalu berada di dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajazun nas man ajaza anid doa. Orang yang lemah itu adalah orang-orang yang dia tidak mampu untuk berdoa. Jadi apa susahnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau merasa diri kurang dekat, maka dekatkan, berusaha. Tinggalkan maksiat. Amalkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kalian meminta, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian memohon perlindungan, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.